Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, ini ibadah kita minggu pertama di bulan Maret ya. Udah nggak terasa kita 2021 sudah masukin bulan 3 dan tepat setahun kita mengalami pandemi COVID. Jadi saya percaya kita semua diberi kekuatan oleh Tuhan yang sampai hari ini masih bisa join. Kita percaya kita selalu diberi kesehatan, perlindungan oleh Tuhan dan tetap semangat dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, kita mengucap syukur buat pagi ini, kita masih bisa, kita yang sudah hadir untuk hari ini, kita percaya kita sudah semakin siap untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah, memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, dan kita percaya kita semua diberikan sukacita yang penuh oleh Yesus Kristus. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk mempersiapkan hati, kita mau berdoa buat pagi ini, kita minta kekuatan Tuhan, sukacita dari Tuhan yang penuh untuk ibadah pagi ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami berdoa untuk pagi ini ya Tuhan, untuk ibadah hari ini Tuhan, ibadah Zoom perdana di bulan Maret 2021. Kami percaya kami yang sudah hadir terlebih dahulu, Engkau telah mempersiapkan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya kami semua akan diberkati Tuhan untuk hari ini secara luar biasa, ya, terutama oleh kasih firman-Mu ya Bapak, dan berkati juga untuk saudara-saudari kami yang akan ikut join untuk ibadah Zoom ini. Kau berkati ya Tuhan setiap peralatan yang dipakai, semuanya handphone, internet, semuanya tidak ada kendala ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, semuanya kami juga dapat beribadah bersama-sama untuk juga bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan juga satu hati untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan baru dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk beribadah pagi ini. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Oke, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak untuk memuji, memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan kekuatan kita. Mari dengan senang hati segala jiwa kita memuji Dia, kita angkat suara kita nyanyikan. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagi-Mu, kota bentengku, Kaulah kuatku, aku percaya. Kau harapanku selamanya. Semua berkata, oh 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 oh, ku kan selalu memuji. Oh 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 oh, hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Hanya bagi-Mu Tuhan, Kaulah kuat kami Tuhan. Mari bersama-sama kata segenap hatiku, segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu.
kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan satu-satu yang kami puja dan kami sembah. Kau Tuhan kami yang kudus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our sons shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa.
Haleluya. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita ambil waktu saat teduh sebentar, buat kita boleh menyiapkan setiap hati kita. Di minggu pertama ini, saya mengajak kita boleh melakukan perjamuan kudus dengan hati yang siap, saudara, dengan hati yang juga terbuka bahwa ini bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar rutinitas, tapi ini sebuah peringatan akan pengorbanan Yesus yang luar biasa, sehingga seperti yang kita nyanyikan bahwa segala pujian memang hanya layak bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, saudara. 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti sama-sama, saudara. Angkat di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara. Mari kita angkat roti dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan, berterima kasih buat segala anugerah dan kebaikannya, bahkan untuk pengorbanannya di kayu salib. Dan kita boleh menjadikan momen ini menjadi peringatan akan Yesus yang telah mati buat kita. Mari berdoa secara pribadi saat ini, berterima kasih, mengucap syukur buat kehidupan kita yang sungguh berarti karena penebusan Yesus dalam hidup kita. Mari masing-masing berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dan kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita juga siapkan anggur. Di tangan kanan kita angkat sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Katakan bahwa darahnya adalah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian yang sempurna. Karena Yesus sendiri yang menjadi korban. Yesus sendiri yang menggantikan kita. Sehingga penebusannya adalah penebusan yang sempurna buat kita semua. Kita bersyukur bahwa kita semua telah ditebus oleh darah Yesus. Dengan darahnya yang mahal kita boleh menerima keselamatan. Dan kita boleh memperingati hari ini buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui darahnya. Kita percaya dengan iman juga bahwa di dalam darah Yesus ada kuasa, ada kehidupan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang saat ini mengalami kekhawatiran, ketakutan, biar damai sejahtera Tuhan boleh tinggal tetap dan berkuasa dalam hati kita. Mari berdoa masing-masing, saudara. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Dan kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ambil beberapa detik, saudara, untuk sekali lagi mengucap syukur, untuk berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sampai di bulan Maret ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan menyertai kita semua dan luar biasa. Mari sama-sama bersyukur, terima kasih buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi ini, Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh dipersatukan di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami percaya kami boleh bersatu, bersekutu bersama oleh karena Tuhan, Engkaulah batu penjuru, Tuhan. Engkaulah dasar yang teguh dalam hidup kami, Tuhan. Pagi ini, Tuhan, kami sungguh boleh bersyukur dalam kehidupan kami, buat penebusan-Mu, buat anugerah dan pertolongan-Mu sampai hari ini kami ada. Kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami rindu, Tuhan. Kami boleh dipuaskan oleh setiap firman-Mu, Tuhan. Karena itu, Tuhan, urapi setiap kami.
yang mendengar dan menyampaikan, Tuhan kuasa Tuhan boleh bekerja. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan hikmat, sehingga kami boleh diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus melalui reaction Anda. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sebelumnya saya ajak kita ya boleh mungkin saling menyapa sebentar, saudara buka video Anda sebentar. Ya, tunjukkan wajah Anda sebentar buat kita saling menyapa. Halo semuanya, Tono, ya, Fendi, Joshua, Bu Vi, Bu Nina, Bu Rosi, Pak Robi semuanya. Ya, semuanya kabarnya sehat ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya semua sehat, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua kita boleh siap diberkati semua. Boleh kasih jempolnya, amin. Ya, ini jempol beneran ya. Iya. Kalau reactionnya gambar ini jempol beneran, kita boleh menunjukkan kebaikan Tuhan. Baik, saudara, yuk sama-sama kita akan membacakan deklarasi sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan membacakan ini menjadi sesuatu yang nggak cuma sekedar di mulut kita, tapi kita percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita sama-sama membacakan dengan iman kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat di layar Anda. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Ya, saudara, hari ini sungguh sukacita bisa bertemu Anda kembali dalam ibadah online via Zoom ini. Mungkin berapa minggu kita join YouTube Jakarta, tapi hari ini kita bisa ketemu lagi, saudara, dan memasuki bulan ketiga di tahun ini nggak terasa, saudara. Rasanya baru 2020, baru berlalu, baru tahun baru, baru Imlek, saudara. Ya, nggak terasa udah di bulan ketiga, bulan Maret. Dan seperti yang kita udah lalui sama-sama 2 bulan lalu, saudara, kita belajar firman Tuhan dengan tema Chosen and Destined, saudara. Dan hari ini kita sudah masuk ke tema yang baru, saudara, Royal Priesthood, saudara ya. Jadi ini adalah tema kita yang untuk 2 bulan ke depan, seperti mungkin Anda sudah lihat di Instagram atau di sosial media. Ini semua FGF kita sudah masuk bersama-sama di tema Royal Priesthood. Artinya ini adalah imamat yang rajani. Yuk sama-sama katakan imamat yang rajani. Yes. Yuk sama-sama langsung aja buka di dalam firman Tuhan hari ini dengan tema A Place for Acceptance, saudara. Tempat di mana kita boleh mengalami penerimaan, saudara. Dan kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus, pasal kedua, 4 sampai ke 10. Kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa buka dan baca sama-sama. Dan juga kalau enggak, Anda bisa lihat di layar. Saya akan bacakan buat Anda, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sama-sama sekali lagi, saudara, ayat 9 kita bacakan dengan suara. Tetapi kamulah yang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar membaca ayat ini. Tapi hari ini biar kita boleh membuka hati kita untuk mengalami satu kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Saudara, seringkali bagi orang Kristen, ini pertanyaan buat kita jawab di dalam hati kita. Kalau kita boleh bertanya, saudara, apa sih yang menjadi sesuatu yang paling berbahaya untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mungkin sebagian kita menjawab, ya mungkin penderitaan, ya, seperti yang dihadapi 1 tahun terakhir ini. Penderitaan karena pandemi. Apakah itu sesuatu yang paling berbahaya? Nah, kita jawab sendiri. Apakah persekusi atau mungkin penindasan iman? Tapi kenyataannya penderitaan yang kita alami mungkin juga tekanan-tekanan dalam hidup, bahkan keadaan ekonomi, saudara, mungkin keadaan dunia ini, saudara. Saya pikir bukan menjadi sesuatu yang paling berbahaya karena hari ini Anda ada di sini, Anda bisa duduk, Anda bisa beribadah, kita semua boleh masih dalam keadaan aman, meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Kita boleh mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang paling berbahaya dalam hidup kita. Ternyata saudara, kebenarannya adalah, atau kenyataannya, sesuatu yang paling berbahaya bagi orang Kristen adalah ketika seseorang percaya atau orang Kristen tidak mengetahui apa itu identitas dirinya. Ya, saudara. Jadi kalau apa yang terjadi di luar, saudara, nggak sebahaya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ancaman di luar, saudara, kita boleh alami, tapi kenyataannya firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat bahwa identitas atau sesuatu yang dalam diri kita itu jauh lebih penting. Sehingga bahaya kalau kita nggak mengerti identitas kita. Apa yang terjadi di luar, saudara, mungkin mempengaruhi Anda dan saya. Itu pasti, saudara. Tapi sesuatu yang lebih berpengaruh besar adalah apa yang ada dalam diri kita. Ketika orang Kristen nggak ngerti siapa dirinya, nggak tahu identitasnya yang sebenarnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang paling berbahaya dalam hidupnya. Dan kita sudah membaca firman Tuhan ayat tadi dikatakan dengan jelas, saudara, identitas Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Yuk sama-sama sekali katakan, imamat yang rajani. Royal priesthood. Yang kedua, kita ini ada orang yang dipilih, saudara. Kita ini adalah imamat rajani, yang dipilih, saudara. Artinya yang dipisahkan dan dikuduskan. Untuk Allah sendiri, itulah identitas kita. Sekali saya ulangi, Anda dan saya adalah imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus yang dipilih Allah, saudara, untuk tujuan Allah sendiri. Itulah identitas Anda dan saya. Kalau orang Kristen tidak tahu ini, saudara, maka kehidupan orang percaya itu tidak ada bedanya dengan orang yang nggak percaya. Nggak ada bedanya dengan orang dunia. Sehingga aktivitasnya, kegiatan setiap hari ya udah bekerja, cari uang, kumpulkan uang, saudara, berkarir, saudara, tanpa tujuan. Ya mungkin punya tujuan, tapi tujuan sebenarnya nggak ngerti, saudara. Ini yang bahaya. Sehingga apa yang dikerjakan rasanya tidak menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Karena itu pada pagi ini kita boleh mengerti identitas Anda dan saya adalah sesuatu yang luar biasa, yang penting. Sehingga kita tidak sama, saudara. Artinya kita dipisahkan, dikuduskan, bangsa yang kudus. Kita nggak sama dengan dunia ini, saudara. Untuk apa, saudara? Kita baca terus tadi ayat tadi bahwa kita nggak cuma sekedar dipilih, nggak cuma sekedar dikasih identitas. Kita nih dikasih tujuan, saudara. Apa tujuannya? Yaitu untuk memberitakan, saudara, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bahkan, saudara, Allah memanggil kita untuk membangun rumah rohani. Rumah rohani nanti saya akan jelaskan apa itu artinya. Jadi tujuan kita ini kita bisa mengerti saat kita menyadari identitas kita. Ya, identitas sejati kita hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Karena itu hari ini kita banyak mendengar perkataan dalam ayat tadi adalah batu penjuru. Dan batu penjuru ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ya.
Jesus is our cornerstone. Yesus adalah batu penjuru kita. Sekali lagi kita sama-sama kan Yesus adalah penjuru, batu penjuru. Amin. Ya. Ayat tadi kita bacakan sebelumnya dikatakan bahwa batu penjuru ini menjadi batu yang utama, saudara, yang digunakan sebagai fondasi di dalam satu bangunan, saudara. Ya, jadi Yesus itu digambarkan sebagai batu penjuru yang menjadi fondasi, bukan bangunan gedung atau dari batako, bukan dari semen, bukan dari beton, tapi dibangun ya dalam rumah ya rohani, menjadi fondasi bangun rumah rohani, yaitu Anda dan saya. Anda dan saya adalah rumah rohaninya, bukan termasuk gerejanya, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita melihat ya, ini adalah satu gambar, ya, fondasi sebuah gedung. Kalau ada batu yang di pojok, saudara, bawah ini adalah batu penjuru. Apa tuh batu penjuru? Itu adalah batu yang dipilih, saudara, dengan teliti menjadi fondasi dari sebuah gedung. Sebelum bangunan besar itu dibangun ke atas, saudara, batu penjuru ini menjadi satu batu yang menentukan. Mereka katakan batu penjuru, batu yang menjadi dasar, batu yang menjadi penentu, saudara. Kalau batu penjurunya nggak sesuai dengan standar, saudara, ini bisa bahaya buat bangunan ketika dibangun lebih lanjut, saudara. Jadi batu penjuru ini dipilih, saudara, dengan teliti, ya. Batunya mesti batu yang tepat. Ini pada saat diteliti oleh para ilmuwan, ya, bangunan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, saudara. Ini temukan bahwa batu yang dijadikan batu penjuru ini batu yang benar-benar luar biasa. Artinya dipilih dengan teliti, besarnya, beratnya, bentuknya, itu mesti tepat, saudara. Jadi semua bangunan yang dibangun seterusnya itu bergantung pada batu penjuru yang diletakkan di dasar itu, saudara. Karena kalau batunya retak atau tidak sempurna, bangunan megah yang direncanakan itu nggak bisa terjadi. Sehingga kita melihat bahwa zaman dulu, bahkan dalam firman Tuhan telah mencatat batu penjuru itu sangat menentukan satu bangunan. Ya, bahkan kalau kita melihat dalam ayat yang tadi kita baca, Yesus itu juga batu penjuru buat kita, saudara. Kalau tadi batu buat bangun satu gedung. Tapi dalam hidup Anda dan saya telah diletakkan satu batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa hidup kita telah dibangun di atas batu penjuru yang sempurna, Yesus itu sendiri. Sehingga artinya, saudara, batu penjuru yang dalam hidup kita, Yesus itu menjadi satu keadaan di mana kita perlu bergantung sama Dia. Ya, hidup kita dibangun di atas di dalam satu pengharapan bahwa kita bergantung pada batu itu sendiri, Yesus itu sendiri. Kita bergantung ketika kita menghadapi tantangan, godaan, segala struggle, pergumulan dalam dunia ini. Kita bergantung hidup kita ini kuat atau enggak bergantung pada apakah ada batu penjuru yang kita letakkan dalam hidup kita. Apakah kita bergantung dalam batu penjuru itu? Dalam setiap perjalanan hidup kita udah belajar beberapa bulan lalu tentang pertandingan hidup untuk finish well, saudara. Bahwa kita bisa melenceng, bisa keluar kiri kanan, kalau kita nggak punya pegangan, kalau kita nggak punya batu penjuru yang kuat dalam hidup kita. Jadi batu penjuru punya peranan yang sangat penting. Kalau buat gedung, itu sangat berperan penting buat bangunan seterusnya untuk menjadi megah. Termasuk hidup Anda dan saya adalah Bait Allah secara rohani. Sehingga kita perlu meletakkan dasar, pastikan Yesus itu adalah batu penjuru hidup kita. Amin, saudara. Batu penjuru, saudara, adalah sesuatu yang Tuhan berikan dengan satu tujuan, sehingga kalau Anda bisa melihat dalam gambar di depan Anda, Yesus itu telah menjadi batu penjuru dalam hidup kita. Dengan Yesus ada dalam hidup kita sehingga punya identitas. Ketika kita punya identitas, saudara, kita akan mengerti tujuan kita. Ini
Ini adalah 3 hal yang penting dalam kehidupan kita. Secara utuh, saudara. Artinya tanpa Yesus, kita nggak ngerti identitas kita nggak ngerti tujuan hidup kita yang sebenarnya. Oh, mungkin orang berkata, "Ah, saya punya tujuan dalam hidup ini untuk jadi sukses, untuk bisa membangun karir, untuk membahagiakan keluarga saya, untuk mengumpulkan mungkin materi dan sebagainya." Yaitu tujuan kebanyakan orang atau manusia dunia ini, saudara. Tapi tujuan yang sebenarnya waktu kita ngerti bahwa kita ini diciptakan dengan tujuan ilahi. Untuk mengerti tujuan itu, saudara, kita perlu kembali. Dasarnya apakah ada Yesus? Kalau kita mengerti batu penjuru itu adalah Yesus, kita akan mengerti identitas dan tujuan kita. Nah, 3 hal ini, saudara, kita akan belajar. Kita udah belajar yang pertama, poin pertama adalah kita make sure kita pastikan mengerti bahwa Yesus adalah batu penjuru kita, bukan yang lain, saudara. Pastikan sumber atau dasar daripada hidup kita itu hanya bergantung pada Tuhan Yesus. Bukan pada kekuatan kita, bukan pada usaha kita, bukan pada pekerjaan kita, bukan pada manusia, bukan pada mungkin kepintaran kita. Semua hanya bergantung pada Yesus. Yesus itu cornerstone, dia itu batu penjuru. Kalau kita mau bangun hidup kita, bangun di atas dasar Tuhan Yesus sendiri. Amin. Yang pertama kita udah belajar, Jesus is our cornerstone. Yang kedua, saudara, identitas. Identitas kita adalah living stone, kita adalah batu hidup. Yesus adalah batu penjuru, dan kita adalah batu yang hidup. Tadi dikatakan ada batu yang dibuang, tapi dipilih Tuhan ya untuk menjadi batu yang hidup. Rasanya kalau agak aneh kalau kita bilang batu itu hidup, batu itu benda mati. Tapi sebenarnya dalam arti firman Tuhan, Yesus menggambarkan, Petrus menggambarkan bahwa batu itu dipilih, saudara. Kita ini dipilih. Ya tepatnya kita ini adalah orang-orang yang mungkin terbuang. Orang-orang yang nggak layak, tapi dipilih, saudara. Sehingga kita menjadi batu yang berarti, berguna. Dikatakan sebagai satu kata yaitu batu hidup. Ya, satu gambaran living stone. Kita ini adalah batu yang hidup. Artinya kita telah dipilih, kita dibuat menjadi batu yang berharga, yang bernilai. Ya, mungkin bagi dunia kita dibuang, kita nggak dianggap, tapi di hadapan Tuhan Anda dan saya adalah orang yang telah dipilih dan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita belajar, saudara, dalam firman Tuhan bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada 3 hal sebagai batu yang hidup, saudara. Anda dan saya dikatakan setelah dipilih, saudara, kita diberi status menjadi imamat yang rajani, yang artinya adalah kehidupan yang menyembah. Dan kita ini adalah bangsa yang kudus. Berapa minggu lalu kita belajar bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih untuk hidup dalam kekudusan. Artinya hidup kita ini nggak sama dengan dunia ini, kita dipisahkan. Dan bahkan ketiga, kita umat kepunyaan Allah sendiri. Hidup kita ini tunduk kepada Allah, nggak berdasarkan keinginan kita lagi. Nah, 3 hal ini sangat penting dalam hidup kita. Identitas kita, saudara. Kita coba pelan-pelan renungkan. Identitas Anda yang pertama adalah Anda dan saya adalah imamat rajani. Tuhan memilih kita, saudara, dan menjadikan kita imam. Artinya kita adalah pengantara antara umat dan Tuhan. Imam itu adalah pengantara umat dan Tuhan. Ya, imam itu hidupnya selalu menyembah, saudara. Kehidupan seorang imam selalu berbicara tentang menyembah Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, pastikan kita adalah orang-orang yang menjadi imam. Yang kita mengerti bahwa kita terhubung 24 jam dengan Tuhan kita. Setiap saat kita bisa terhubung dengan Bapa kita di surga. Kita bisa berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Untuk apa, saudara? Untuk supaya orang-orang melihat, bukan untuk menunjukkan kerohanian kita, tapi orang-orang melihat bahwa kita ini adalah orang yang Tuhan pilih, saudara, untuk menyampaikan kabar baik.
Kalau kita nggak tahu Tuhan kita adalah sumber kabar baik, gimana kita bisa menyampaikan ke orang lain? Kalau Anda nggak mengalami, kalau Anda nggak mengenal Tuhan yang kita sembah, gimana kita bisa cerita ke orang? Jadi pastikan hidup kita, yang pertama identitas kita ngerti, kita penyembah. Kita selalu terhubung dengan Dia, kita selalu belajar mengenal Dia, sehingga kita bisa menceritakan ke orang lain bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Di tempat kerja, di keluarga, dimanapun kita berada, di tempat studi, kita adalah penyembahnya Tuhan, imamat rajani. Kehidupan yang menyembah. Bukan berarti kalau menyembah, orang selalu mengaitkan dengan nyanyi, berlutut, angkat tangan, saudara. Itu mungkin sikap kita bernyanyi menyembah Tuhan. Tapi ini bicara kehidupan yang menyembah. Saya selalu ceritakan ketika saya ngajar iGrow, saudara, tentang pujian penyembahan. Itu lebih dari sekedar bernyanyi atau sekedar mengangkat tangan, berlutut, dan sebagainya. Kehidupan menyembah itu ditunjukkan lewat dengan satu posisi. Penyembahan itu bicara posisi, apakah kita menjadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Seringkali banyak orang Kristen jadi Tuhan, mengatur Tuhan malah. Tuhan itu disuruh-suruh. Tuhan itu diminta mengerjakan apa yang kita inginkan. Tuhan tolong selesaikan masalah saya, tolong ini saya, tolong itu. Kita mengatur Tuhan, penyembah nggak seperti itu. Penyembah itu kayak Yesus mengatakan, Bapa, jadilah seperti yang engkau inginkan. Jadilah seperti kehendakmu, bukan kehendakku, saudara. Itu penyembah. Mengerti posisi, saudara. Jadi sehingga kita di tempat kerja kita mengerti, Tuhan boleh nggak ini saya kerjakan? Boleh nggak saya memutuskan ini? Boleh nggak saya melakukan ini dan itu, saudara? Kalau bukan kehendakmu, Tuhan, jangan, saya nggak mau lakukan. Penyembah itu seperti itu, saudara. Jadi bukan bicara tentang nyanyi, nyanyi atau mengangkat tangan dan sebagainya, tapi sikap hati atau posisi ngerti bahwa kita ini yang menyembah Tuhan itu yang disembah. Anda dan saya imamat yang raja nih. Dan saya percaya ketika kita bisa hidup seperti itu, orang-orang bisa melihat, wah ini orang berbeda. Ini orang adalah memang mengerti identitasnya. Kenapa orang Kristen selalu dikatakan kok berbeda, saudara? Karena memang Anda sudah dikatakan identitas Anda adalah imamat raja nih, bahkan Anda adalah bangsa yang kudus yang kedua. Kehidupan Anda saya sudah dipisahkan dari dunia ini. Mungkin kita masih hidup di dunia ini, kita masih ada di bumi ini, tapi kita hidupnya, saudara, cara atau standarnya itu bukan hidup dengan cara atau standar dunia lagi, saudara. Karena itu, bangsa yang kudus artinya kita ini kehidupannya sudah bukan lagi dengan cara dunia. Artinya kita bukan hidup ikut arus dunia lagi, saudara. Karena itu, saudara, kita ini dikuduskan, dipisahkan. Untuk apa, saudara? Ini ada tujuannya. Kenapa orang selalu berkata, wah, kalau jarang Kristen kok kayaknya repot ya, ribet ya, mesti hidup kudus ya, mesti berbeda dengan dunia ini. Ada tujuannya, saudara. Kita belajar satu-satu ya. Dan yang berikutnya, identitas kita yang ketiga adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Anda dan saya adalah setiap orang percaya yang telah dibeli, ditebus. Dibeli itu, saudara, itu bukan cuma kayak kita ke pasar, ke toko, warung, beli barang seperti itu, kayaknya tukar transaksi seperti itu, saudara. Tapi kata dibeli ini melebihi daripada yang kita biasa tahu, yaitu kita dibeli dengan harga yang mahal. Harganya itu begitu mahal, yaitu darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Sehingga Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi. Artinya dia mengerti bahwa hidupnya telah dibeli. Dia itu bukan milik dia sendiri lagi, tapi udah miliknya Tuhan. Dan yang ketiga kita mengerti, saudara, Anda dan saya ada kepunyaan Allah. Kita ini bukan milik kita sendiri, sehingga semua yang kita miliki hari ini, kita mengerti semua kepercayaan daripada Tuhan. Semua yang Tuhan berikan hari ini, yang Anda bisa nikmati, kalau Anda ngerti Anda adalah kepunyaan Allah, itu juga semua kepunyaan Dia. Anak saya, istri saya, semua kepunyaan Allah. Kalau kita ngerti identitas kita seperti itu, saudara, kita nggak akan sama kayak dunia ini.
yang selalu kayaknya pengen lebih lagi karena merasa nggak cukup. Sadarkah bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dimiliki Allah, sehingga apapun yang kita miliki ini juga juga punya Allah, sehingga kita nggak jadi orang yang berambisi, pengen lebih dan lebih lagi. Karena semua punya Allah, semua udah dibeli dengan harga yang mahal. Kita bisa hidup menyadari kalau semua milik Allah, kita bisa mengucap syukur, saudara, ini luar biasa. Kita bisa menikmati sungguh, saudara, apapun yang kita miliki. Entah mungkin Anda merasa nggak cukup dengan apa yang Anda punya, mungkin Anda merasa masih kurang, atau merasa pas-pasan, atau mungkin Anda merasa semuanya Anda bisa miliki banyak hari ini. Saudara, semuanya itu punya Allah. Sehingga kita selalu bisa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, saudara. Karena kita nggak merasa ini punya kita lagi. Semuanya punya Allah. Sehingga kita nggak ada ngerasa ambisi untuk memiliki lebih lagi. Biar hidup kita boleh tunduk kepada Allah. Kalau kita bisa mengerti kita dimiliki siapa, kita bisa tunduk kepada Allah. Kita bisa mengalahkan setiap keinginan daging kita. Kita milik Allah dan miliknya yang berharga, batu yang hidup. Hari ini 3 hal kita belajar identitas kita. Yang pertama tadi dasarnya adalah Yesus Kristus. Ketika kita mau dibangun, itu mesti dasarnya Yesus Kristus. Ketika dasarnya udah benar, saudara, kita akan mulai mengerti identitas kita. Yang pertama kita adalah imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi Anda dan saya punya identitas yang luar biasa. Dan ketika kita mengerti identitas kita, saudara, kita akan mengerti tujuan kita, yaitu untuk membangun rumah rohani, build spiritual house. 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita belajar tadi 3 poin tentang identitas dengan tujuan, saudara, untuk membangun rumah rohani. Apa itu rumah rohani, saudara? Itu Anda dan saya, saudara, itu orang-orang percaya, orang Kristen. Anda dan saya adalah dikatakan bait Allah. Bukan bangunan gedung dari beton dan sebagainya, tapi rumah rohani. Tujuan hidup kita adalah untuk membangun rumah rohani, yaitu umat Tuhan. Dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Atau memberi kesaksian dalam perbuatan dan perkataan kita. Inilah tujuan hidup Anda dan saya. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang membangun rumah rohani. Siapa rumah rohani yang kita bisa bangun? Mungkin Anda punya keluarga, Anda punya anak, suami, istri Anda, mungkin ada pemimpin, Anda adalah IK leader, pemimpin koordinator, ada umat Tuhan, ada rumah rohani yang kita bisa bangun. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Sehingga setiap minggu kita selalu baca kan, people is our mission, connect with God, make disciples. Ini bukan sekedar semboyan yang keren di AFG buat kita baca setiap minggu. Tapi itu adalah tujuan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya. Yaitu make disciples, yaitu membangun rumah rohani. Itu mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin kita nggak berkhotbah, kita nggak jadi pendeta, kita nggak menjadi orang yang pandai ngomong, tapi Anda bisa membangun kehidupan orang lain dengan perbuatan dan perkataan Anda yang sesuai firman Tuhan. Ya, jadi dimanapun Anda berada hari ini, Anda punya orang-orang sekitar Anda. Anda dipanggil, saudara. Anda telah dibangun dengan dasar, yaitu batu penjuru Yesus Kristus sendiri. Anda telah diberi status identitas yang luar biasa, dengan tujuan Anda adalah untuk memberitakan
perbuatan-perbuatannya. Anda membangun manusia-manusia sekitar Anda. Anda bersaksi buat mereka. Dan saya percaya, saudara, people is our mission itu benar-benar kita hidupi. Saya bersyukur di IFGF ini nggak pernah berubah dari saya pertama kali masuk. Sejak SMP udah puluhan tahun sampai hari ini nggak berubah. People is our mission. Saya bersyukur hari ini boleh ngomong di depan Anda juga. Ini juga bukan karena tiba-tiba bisa atau memimpin dengan tiba-tiba hari ini ada, tapi saya juga dibangun oleh orang-orang yang sudah memberikan hidupnya buat saya, mengajar, memberikan kesaksian, memberikan teladan, sehingga hari ini saya bisa juga melakukan hal yang sama. Itulah make disciple, saudara. Nah, saya berdoa Anda juga menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal yang sama. Ini tujuan hidup kita yang paling tinggi, yaitu menjadi saksinya Tuhan, yaitu menjadi disciple maker, make disciples. Anda memuridkan. Karena itu, saudara, I care dan I grow discipleship ini menjadi satu fondasi di gereja IFGF. Nah, ini nggak ada, selalu akan ada, saudara. Di gereja punya tools-nya, punya ruang, punya tempat, punya satu wadah buat kita bertumbuh, saudara. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang dibentuk untuk bisa memuridkan orang lain juga, saudara. Karena itu jangan berhenti untuk bertumbuh, jangan berhenti untuk bersaksi, jangan berhenti untuk membangun kehidupan orang lain. Amin. Karena itu mari mengerti bahwa identitas kita adalah istimewa. Hidup Anda memiliki tujuan. Kisah Anda penting. Anda dilahirkan untuk membuat pengaruh yang bertahan lama untuk membangun rumah bagi Tuhan. Banyak orang mengeluhkan hari ini gereja makin pelayanannya makin berat ya karena situasi pandemi. Yang mau ikut online Zoom juga nggak banyak. Saya nggak membicarakan orang nggak ikut ya, tapi ini nggak cuman kita yang ngalamin, tapi di gereja-gereja bahkan kota-kota lain juga ngalami hal yang sama, saudara. Semuanya mengalami hal yang sama. Buat orang-orang melayani untuk hamba Tuhan, termasuk saya juga, ini sesuatu yang nggak mudah. Tapi bukan berarti kita berhenti dengan tujuan kita. Kita selalu pengen bisa membangun rumah Tuhan. Pagi ini, seberapapun Anda yang ada hari ini, saya mengajak yuk bangun rumah Tuhan. Yuk mulai bertumbuh dalam iCare. Join iCare, hadiri iCare. Belajar, bersekutu bersama-sama. Bersaksi, menguatkan orang lain. Mengajak orang lain ke iCare, mengajak orang lain untuk ibadah. Mengajak orang lain untuk kenal Tuhan. Itulah tujuan Anda dan saya ada hari ini. Anda nggak perlu pintar ngomong, nggak perlu pandai ngomong seperti mungkin harus jadi pendeta, nggak perlu seperti itu. Anda bisa melakukan dengan cara yang Tuhan telah berikan pada Anda. Mungkin perbuatan perkataan Anda, kesaksian hidup Anda. Saya percaya semua kita telah Tuhan berikan porsinya masing-masing. Amin. Karena itu saya akan mengajak kita lihat inilah 3 hal penting dalam hidup kita. Royal priesthood atau imamat yang rajani, saudara. Itu bicara dengan satu dasar yang penting. Sebelum kita nanti minggu-minggu ke depan belajar lebih detail lagi, hari ini yuk mengerti dasar dalam hidup kita adalah Yesus. Sehingga kita punya identitas. Sehingga kita mengerti tujuan kita. Amin. Saya mau berdoa buat Anda semuanya. Hari ini biarlah firman Tuhan ini membukakan, membuat kita kembali kepada dasar yang benar, saudara. Bahwa kita nggak membangun hidup kita di atas hal-hal lain selain pada Yesus Kristus. Kita nggak mau membangun nilai hidup kita itu dengan nilai dunia, tapi nilainya Yesus Kristus. Sehingga kita mulai hidup dalam identitas kita, bahwa kita ini adalah bangsa yang telah dipilih, yang dikuduskan untuk menjadi kepunyaan Allah. Untuk tujuan yang luar biasa itu untuk membangun rumah Tuhan, rumah rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini aku berdoa Bapa untuk setiap jemaatmu IFGF Pontianak dimanapun berada yang bergabung dalam online service hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar. Aku berdoa Roh Kudus hari ini
bekerja dalam setiap hati kami dan pikiran kami, memberikan pewahyuan secara khusus Tuhan, secara pribadi. Kau berbicara secara detail Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya Roh-Mu Tuhan yang bisa mengajari kami, membuat kami mengerti firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu menjadi sesuatu yang kami hidupi. Enggak lewat begitu aja hari ini Tuhan. Enggak berlalu sekedar kami dengar 1 jam ini, tapi kami mulai hidupi. Kami tanam dalam hati kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dibangun atas batu penjuru, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Kami adalah punya identitas yang luar biasa. Kami orang dipilih, dikuduskan, dan adalah kepunyaan Allah. Dan kami hidup untuk tujuan, untuk membangun rumah rohani, untuk bangun rumah atau orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mungkin itu suami, istri, anak-anak kami, mungkin teman kerja kami, mungkin anggota iCare kami Tuhan. Setiap orang-orang yang ada dalam hidup kami. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi kesaksian buat mereka, untuk memenangkan mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih, inilah tujuan hidup yang luar biasa yang kami bisa nikmati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, dan kami mengakhiri firman Tuhan hari ini, tapi Roh Kudus tidak berhenti bekerja dalam setiap hidup kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Silakan saya serahkan ke Tono. Oke, baik. Thank you Pastor buat firman Tuhannya. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita udah dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita boleh disegarkan kembali dan kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang terpilih, pilihannya Tuhan, kita adalah yang raja nih. Nah, oke, baiklah. Kita bersyukur bahwa minggu ini kita boleh tergabung kembali bersama di ibadah online FJ Pontianak ya. Jadi tetap jaga kesehatan semua, stay healthy ya. Oke, kita akan masuki info pengumuman gereja untuk sepekan ini. Yuk, mari kita sama-sama lihat ya. Oke, ya info pertama ya mari Bapak Ibu Saudara kami ajak dan kami undang untuk selalu tergabung dan terjoin di dalam iCare Group untuk tahun ini iCare Group kita masih tetap diadakan baik via online ataupun mungkin ada janjian ketemu dengan leadernya. Untuk info lebih lanjut mungkin Anda bisa dapat menghubungi Ibu Putriana dan juga kita tersedia berbagai iCare yang ada di dalam gereja. Berdasarkan kategori Anda dapat memilih sesuai iCare yang sesuai dengan kategori Anda. Oke, ya dapat dilihat kategori-kategori iCare yang ada dan leader-leadernya dapat dihubungi ya. Baik, ya info berikutnya adalah persekutuan doa. Kita tetap adakan via online, yaitu via aplikasi Zoom juga pada hari Rabu 10 Maret 2021 ya pukul 18.30. Jadi Bapak Ibu Saudara mari dapat bergabung dalam persekutuan doa kita secara online via Zoom ya pada hari Rabu nanti. Ya, permohonan doa Bapak Ibu Saudara bila mempunyai pokok doa yang ingin disampaikan atau yang didoakan oleh leader-leader kami, boleh Bapak Ibu Saudara dapat mengisi dalam bentuk Google Form ya. Jadi linknya udah dibagikan dalam pengumuman. Jadi Bapak Ibu dapat mengisi pokok doa Bapak Ibu Saudara semua dalam bentuk Google Form. Oke, nanti link juga akan dibagikan di dalam grup juga ya. Dan ini adalah laporan persembahan ibadah 20. Oke, ibadah pekan lalu ya. Oke. Ya, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara kita tetap sama dapat melalui beberapa cara yaitu melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Injil Internasional. Juga dapat melalui aplikasi Gojek ya via GoPay ya. Jadi ada QR code-nya, barcode-nya bisa scan barcode, nanti barcode juga Bapak Ibu Saudara bisa scan. Lalu dapat dikumpulkan dalam amplop dan diserahkan melalui iCare leader Anda atau melalui Saudara Albert dapat nanti janjian atau apa dapat dikumpulkan ya. Oke, kami juga infokan untuk pekan depan ya. Jadi ibadah online tetap ibadah online kita pada hari Minggu 14 Maret 2021 pukul 9 juga jam yang sama
masih terhubung di dalam ibadah Zoom ya, AFJ Pontianak ya, kita tetap dapat hubung bersama untuk bersama kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Oke, mungkin demikian info pengumuman gereja untuk pekan ini. Sekali lagi thank you buat pastor yang telah menyampaikan firman. Thank you juga buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah terhubung dan online dalam ibadah AFJ Pontianak ini ya. Oke, sebelum itu kita mengakhiri ibadah, kita mau berdoa dulu untuk persembahan doa. Yuk, mari kita satukan hati, kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur bila kami sampai hari ini ada Tuhan semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan kembali diingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terpilih Tuhan. Kami Tuhan selalu berada di dalam pelindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, bahkan kasih karunia-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Kini Tuhan kami mau Tuhan saat ini dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan hati yang sukacita Tuhan. Mau memberi yang terbaik Tuhan, biarlah Tuhan semua pemberian kami Tuhan, boleh Engkau suci kuduskan Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk peribadi kerajaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan misi-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan setiap berkat-Mu Tuhan selalu Engkau lipat gandakan dan Engkau limpahkan untuk kami Tuhan, tidak pernah habis-habisnya Tuhan, dan Engkau Tuhan menjaga selalu Tuhan kami Tuhan, dan berkat-berkat-Mu Tuhan tidak akan pernah dapat dicuri Tuhan oleh belang-belang pelahap. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan dapat bersama Tuhan, dan kami mau Tuhan saat ini Tuhan mengakhiri rangkaian ibadah ini dan penuh sukacita dan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya kembalikan ke pastor. Yes, thank you buat Tono info dan pengumumannya. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya berpesan terus jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Kita masih dalam situasi pandemi, walaupun mungkin sudah ada program vaksin berjalan, tapi tetap lakukan protokol kesehatan ya, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan kita, kondisi kita supaya tetap fit, dan kita terus berdoa ya supaya kondisi pandemi ini bisa cepat pulih, saudara, sehingga kita bisa kembali beribadah tatap muka ya. Sudah lama sekali rasanya kita nggak beribadah dengan suasana yang kayak dulu, tapi tentunya nggak menghalangi kita ya untuk membuat kita jadi down juga untuk beribadah secara Zoom. Terus mengundang minggu depan boleh mengajak lagi ya ke teman keluarga jemaat untuk bergabung dalam ibadah Zoom minggu depan. Baik, yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengarahkan setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh bersyukur dengan firman-Mu, kami mengerti Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan untuk tujuan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mengarahkan tangan kami Tuhan sebagai tanda kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami atas kedaulatan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau kami punya Engkau, kalau milik-Mu Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati Tuhan setiap kehidupan kami. Engkau akan mencukupkan, Engkau akan melimpahkan setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati setiap sekolah studi kami, keluarga, hubungan, bahkan pelayanan kami Tuhan. Engkau sendiri akan memberkati dengan berlimpah. Kamu cukupkan Tuhan, bahkan Kau memakai kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kau mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Kami boleh hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Allah dan persekutuan bersama Roh Kudus hari ini menyertai kami sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless semuanya. Yes. Foto-foto yuk. Oh ya, foto dulu yuk. John, mana Jangan live John? dulu ya. Foto sebentar Ayo, ya. John. Pan foto Jepan. Ya. Ayo kumpul. Jepan. Dibuka dulu ya videonya sebentar. Biar kita bisa foto. Udah siap? Ya, udah belum buka videonya. Ditunggu.
Iya, siapa lagi? Oke, ada siap ya? Saya foto ya. Hitung. Cheese, 2, 3. Nah, kirim dulu ya. Oke, lagi ya. Amai. Sekali lagi ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Happy Sunday Oke, semuanya. sama-sama. Enjoy. Happy Sunday. God bless Thank you ya. buat semuanya. Hai. Ailan, John. Devan. Devan, Nih, Jevan nih. Atau Devan. Jevan dipanggil tuh. Jevan, papi enggak gitu ya. Oh. Bilang halo. halo, hello. Main yuk, Aku Jan. Bilang. ada Ultraman baru loh. Main, Jan. Bisa ke rumahnya lah. Sudah. Kamu main di sini, jangan main di sana. Yos, makan Yos. Habiskan uang gaji lo, Yos. Ah, Joshua, gajian tuh. Yos, bos sulung, Yos. Yuk, Bos sulung, Jos. Yos. Gajian, Jos. Makan, Jos. Yos, bos sulung, Yos. Cowok gitu Jos guys. langsung senyap. Aji sama siapa